Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Mouse episode ke-6. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya, dan jangan lupa juga untuk aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Bong Yi ternyata mendatangi gereja tempat Mo Won disandra, namun setelah berada di sana Bong Yi justru melihat Mo Won telah tergantung. Pelaku yang masih berada di dalam gereja tersebut justru berusaha menyerang Bong Yi. Bong Yi yang saat itu telah membawa pisau dari rumah dan memiliki keahlian bela diri, berusaha menyerang balik pelaku, namun pelaku justru menyiramkan suatu cairan ke arah mata Bong Yi, yang membuat Bong Yi kesulitan melihat dan pelaku juga berusaha kembali melukai mata Bong Yi. Untuk saja polisi segera datang dan menyelamatkan Bong Yi, namun pelaku justru berhasil kabur. Barem akhirnya sampai di lokasi kejadian, dan Dr. Sung juga berada di lokasi tersebut. Begitu juga dengan Mochi, ia melihat kakaknya tergantung dengan sebuah tulisan yang ditinggalkan pelaku yang bertuliskan bahwa ia adalah Tuhan. Mochi yang melihat kondisi kakaknya kembali teringat dengan pesan yang telah disampaikan oleh polisi yang dulu menangani kasus headhunter. Ia melarang Mochi untuk tampil di acara siaran langsung karena Mochi akan kehilangan orang yang Mochi sayang sama seperti dirinya dulu. Bong Yi dan Mochi akhirnya dibawa ke rumah sakit. Mochi bahkan harus disuntik obat penenang karena ia terus meronta. Sedangkan dokter datang untuk melihat jasad temannya di rumah sakit yang sebelumnya ditemukan meninggal di rumah. Acara pemakaman Mo Won pun dilaksanakan, dan pemerintah meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Sementara itu polisi juga menemukan jasad yang diduga merupakan jasad dari Daniel. Setelah acara pemakaman Mo Won, Mochi berhari-hari mengurung diri di dalam rumahnya. Barem datang dan berusaha memanggilnya, namun Mochi tidak meresponnya. Tidak lama kemudian Barem mendapat kabar bahwa Bong Yi telah siuman. Dr. Sung lah yang menjadi dokter yang menangani Bong Yi. Untungnya mata Bong Yi tidak terluka dan masih bisa melihat. Bong Yi menanyakan kepada Dr. Sung apakah pelaku berhasil tertangkap. Dengar datar Dr. Sung menjawab tidak dan menanyakan kembali apakah Bong Yi melihat wajah pelaku. Bong Yi pun merasa bahwa ia dan Dr. Sung dulunya pernah bertemu. Tidak lama kemudian Barem bersama dengan Dongko datang melihat kondisi Bong Yi. Barem merasa marah kepada Bong Yi yang datang sendirian ke lokasi kejadian. Polisi pun datang untuk meminta keterangan dari Bong Yi apa yang membuat Bong Yi mengetahui lokasi kejadian. Dan menurut Bong Yi saat ia melihat foto neneknya ia juga melihat tempat lilin yang sama dengan yang berada di dalam video Mo Won. Bong Yi juga menjelaskan bahwa pelaku bukanlah seorang yang kidal. Tetapi menurut Barem pelaku merupakan orang yang kidal. Bong Yi pun berjanji akan memberitahukan apa yang ia ingat nanti. Ji Eng mendatangi rumah sakit tempat Dr. Sung bertugas. Namun ia justru melihat Dr. Sung sedang memperhatikan kamar Bong Yi. Hal itu membuat Ji Eng terkejut dan merasa mual. Ia pun berlari keluar rumah sakit dan bertemu dengan Barem, namun Ji Eng buru-buru pergi. Tanpa sepengetahuan mereka, Dr. Sung memperhatikan mereka dari dalam rumah sakit. Polisi dan beberapa pihak lainnya masih berusaha mencari keberadaan Han Hook. Barem dan Dongkok juga berusaha membuat Mochi makan. Namun Mochi sama sekali tidak menyentuh makanan yang disiapkan oleh Barem dan Dongko. Barem pun menemukan makanan yang pernah diberikan oleh Mo Won. Namun Dongko mendengar sesuatu dari dalam kamar Barem saat ia mengeceknya, ternyata tidak ada siapapun di dalamnya. Tetapi tanpa sepengetahuan Dongko, Dr. Sung sedang bersembunyi di dalam ruangan yang terdapat di dalam kamar Barem. Barem pun mengantarkan makanan yang pernah dibuat oleh Mo Won dan mengatakan kepada Mochi bahwa Mo Won membuat makanan tersebut sesuai dengan selera Mochi. Tiba-tiba saja pelaku kembali mengirimkan video Hancock. Pelaku juga meminta Mochi mencarinya dalam waktu 3 hari. Jika tidak maka Hancock dalam bahaya. Malam hari, Mochi mengambil makanan yang diletakkan oleh Barem di depan rumahnya. Saat sedang makan Mochi kembali terbayang sosok Mo Won. Hal itu membuat Mochi kembali menangis. Keesokan harinya Mochi kembali ke kantor dan mengambil kembali lencana dan pistolnya.
karena surat pengunduran dirinya sebelumnya ditolak dan Mochi masih merupakan seorang polisi. Saat Dr. Sung kembali ke rumah, ia bertemu dengan salah seorang polisi yang sedang menyelidiki kasus hilangnya Daniel dan kasus meninggalnya Kim Jong Sung, teman dari Dr. Sung. Menurut polisi, sebelum meninggal Jong Sung terakhir kali menghubungi Dr. Sung pun mengatakan bahwa ia berada di rumah. Mochi berusaha untuk mencari tahu mengenai kasus yang terjadi selama ini. Mochi mencari tahu apa alasan nenek Bong Yi menyimpan sebuah foto sesaat sebelum ia meninggal. Mochi kembali mencari tas milik nenek Bong Yi dan menemukan yogurt di dalamnya. Mochi pun teringat bahwa ia mendengar seseorang mengatakan bahwa ia kehilangan yogurt. Mochi pun mendatangi tempat penyalur pembantu yang sempat didatangi oleh nenek Bong Yi dan menanyakan apa yang nenek Bong Yi lakukan. Akhirnya Mochi mendapatkan nomor telepon dari kantor tersebut dan meminta rekannya yang lain untuk mencari tahu siapa saja yang menghubungi kantor tersebut. Sedangkan Barem mendatangi lapas tempat Cikok bertugas untuk mencari album lagu kesukaan Cikok. Menurut Dongko, album tersebut merupakan album kesayangan Cikok, bahkan Cikok bisa terbangun dari tidurnya jika mendengarkan album itu. Dongko berharap jika ia memutar album tersebut dekat Cikok, maka Cikok akan bangun dari komanya. Tiba-tiba saja Mochi mendatangi rumah Ji Eng. Karena sebelumnya saat Mochi mengecek telepon dari kantor penyedia tenaga pembantu, Mochi mendapati bahwa nenek Bong Yi terakhir kali menerima telepon dari Ji Eng. Saat telah berada di dalam rumah Ji Eng, Mochi merasa bahwa ia pernah bertemu dengan Ji Eng, namun ia lupa. Tidak lama kemudian, Mochi melihat sebuah pesan masuk dari handphone milik Ji Eng yang bertuliskan bahwa Ji Eng baru saja melakukan transfer sejumlah uang ke rekening Mochi. Mochi pun mengecek rekeningnya dan melihat bahwa Ji Eng mengirimannya uang. Mochi pun teringat bahwa Ji Eng merupakan istri dari Seo Jon, seorang headhunter. Dan selama ini Ji Eng sering mengirimkan Mochi sejumlah uang sejak Mochi masih bersekolah. Mochi pun merasa telah menemukan anak dari headhunter. Saat Mochi sedang mencari tahu data mengenai Ji Eng, rupanya Ji Eng telah merubah namanya menjadi Sung Jin Ah, dan Song Yo Han merupakan anak dari Ji Eng. Mochi akhirnya mengetahui bahwa Dr. Sung merupakan anak dari headhunter. Ia pun menghubungi Detektif Shin. Namun Detektif Shin justru memberi kabar bahwa Jong Sung telah ditemukan meninggal di rumahnya. Mochi mendatangi lokasi kejadian dan mengetahui bahwa waktu kematian Jong Sung sama dengan waktu ia melakukan jumpa pers, itu berarti pelaku yang menghilangkan nyawa Jong Sung menghubungi Mochi. Saat berada di rumah Jong Sung, Mochi semakin merasa kesal, karena dulunya Seon Jon membunuh kedua orang tuanya. Dan kini Mochi pun berpikir bahwa pelaku pembunuhan berantai selama ini yang juga menghilangkan nyawa Mo Won adalah anak dari Seo Jon, yaitu Dr. Sung. Barem yang masih berada di lapas bertemu dengan produser Choi yang sedang mencari tahu siapa saja yang masuk ke dalam lapas saat Cikok ditemukan terluka. Dan menurut petugas di sana tidak ada pengunjung yang bisa masuk ke dalam lapas tanpa mengisi data terlebih dahulu. Namun Barem justru mengatakan bahwa ia masuk ke dalam lapas tanpa mengisi data karena masuk bersama dengan petugas yang bertugas di sana. Barem pun meminta agar petugas lapas kembali memeriksa siapa saja yang masuk melalui pintu petugas. Salah seorang petugas ingat jelas bahwa saat kejadian ia melihat seseorang masuk ke ruangan medis. Namun saat dicek mereka tidak menemui nama dari orang yang telah mengunjungi ruangan medis. Sementara itu, Seo Jon yang masih berada di dalam tahanan membaca berita yang mengatakan bahwa para narapidana di dalam lapas akan melakukan tes darah untuk mengetahui siapa di antara para narapidana yang mengidap HIV. Namun tiba-tiba saja Seo Jon mengeluh kesakitan dan tidak bisa bernafas. Sedangkan Mochi diam-diam berusaha masuk ke dalam rumah Dr. Sung. Mochi pun menemukan ruangan rahasia milik Dr. Sung. Namun belum sempat Mochi membuka pintu ruangan tersebut, Mochi mendengar kedatangan Dr. Sung. Mochi pun berusaha bersembunyi. Tetapi Dr. Sung justru merasa bahwa seseorang telah masuk ke dalam rumahnya. Ia mengecek seluruh sisi rumahnya. Setelah merasa aman, Mochi pun keluar dari tempatnya bersembunyi, justru menemukan sebuah sepatu yang berlumuran darah. Mochi mengambil sepatu tersebut dan meletaknya di tempat sampah. Dan meminta Detektif Shin untuk datang. Mochi meminta agar Detektif Shin membawa sepatu tersebut dan mengecek darah yang menempel di sepatu tersebut. Seo Jon yang akhirnya dibawa ke ruangan medis justru bertanya kepada petugas di sana apakah ia kenal dengan Dr. Sung. Belum sempat petugas menjawab, petugas lainnya datang dan meminta petugas ruang medis untuk bertemu dengan produser Choi. Petugas tersebut menjelaskan bahwa pada waktu itu Dr. Sung yang datang ke ruangannya
dan ia yakin yang mencelakai Chikok bukanlah Dr. Sung. Produser Choi yang mendengar nama Dr. Sung justru merasa terkejut. Mochi yang masih berada di dekat rumah Dr. Sung, terus menunggu hasil lab dari detektif Shin. Tiba-tiba saja Mochi melihat produser Choi dengan mudah masuk ke dalam rumah Dr. Sung. Ternyata produser Choi mencari plester luka bekas milik nenek Bong Yi. Tidak lama kemudian, Dr. Sung datang. Produser Choi dengan cepat langsung memeluk Dr. Sung dan menyembunyikan plester luka yang ia temukan. Mochi yang berada di luar melihat produser Choi yang sedang memeluk Dr. Sung dan kembali teringat saat produser Choi bertanya alasan Mochi harus mencari anak dari Seo John. Ternyata produser Choi telah lama mengetahui bahwa Dr. Sung adalah anak dari Seo John. Dr. Sung pun mengajak produser Choi untuk keluar dari ruang kerjanya. Dan tanpa sepengetahuan produser Choi, Dr. Sung menyembunyikan sebuah dokumen dari laboratorium tes DNA manusia. Tidak lama kemudian Mochi menghubungi produser Choi dan mengatakan kepada produser Choi bahwa ia telah mendapatkan surat perintah penggeledahan dan akan sampai ke lokasi dalam 30 menit. Mochi juga meminta produser Choi untuk segera datang ke lokasi jika ingin mendapatkan berita eksklusif. Setelah produser Choi pergi, dengan cepat Dr. Sung bersiap untuk pergi. Dan di dalam perjalanan mobil Dr. Sung ditabrak oleh seorang wanita. Namun Dr. Sung justru meminta wanita tersebut untuk pergi dan tidak memperpanjang masalah. Tetapi tidak lama kemudian polisi justru datang dan Dr. Sung tetap tidak ingin memperpanjang masalah. Tabrakan tersebut, wanita tersebut justru mengatakan kepada polisi bahwa ia mendengar suara dari dalam koper yang berada di dalam mobil. Polisi pun meminta agar Dr. Sung membuka koper tersebut. Ternyata itu semua hanya rencana Mochi agar Dr. Sung keluar dari rumah. Karena hasil tes lab menyatakan darah yang ditemukan di sepatu Dr. Sung bukanlah darah para korban dan Mochi tidak mendapatkan surat penggeledahan. Mochi pun meminta agar detektif Shin untuk meminta bantuan dari pacarnya untuk berpura-pura terjadi tabrakan. Dr. Sung pun membuka kopernya namun di dalam koper hanya berisikan baju milik Dr. Sung. Polisi juga meminta Dr. Sung untuk membuka bagasi mobilnya dan tidak menemukan hal yang mencurigakan. Mochi pun meminta agar detektif Shin untuk mengikuti mobil Dr. Sung. Sedangkan Mochi diam-diam kembali masuk ke dalam rumah Dr. Sung. Mochi pun berusaha masuk ke dalam ruang rahasia milik Dr. Sung, namun setelah masuk Mochi tidak menemukan apapun. Sementara itu detektif Shin masih terus mengikuti Dr. Sung. Dr. Sung yang mengetahui sedang diikuti oleh detektif Shin pun berusaha bersembunyi yang membuat detektif Shin kehilangan jejak Dr. Sung. Mochi pun kembali ke kantor dan bertemu dengan produser Choi yang mengecek tes DNA yang terdapat pada plester bekas yang ia temukan di rumah Dr. Sung. Mochi justru marah pada produser Choi karena selama ini hanya diam padahal ia mengetahui bahwa Dr. Sung merupakan anak dari Seo John. Namun tanpa sengaja, Mochi justru melihat papan buletin kasus pembunuhan di dalam ruangan komandannya yang ternyata di sana juga terpampang foto kondisi jasad Mo Won yang sebenarnya yang tidak diketahui sama sekali oleh Mochi. Sedangkan Dr. Sung justru membakar barang-barang yang ia bawa di dalam koper serta dokumen yang sebelumnya ia sembunyikan. Bong Yi yang masih terluka justru terjatuh di kamar mandi rumahnya. Tiba-tiba saja keluar laporan di kantor polisi bahwa DNA di sepatu Dr. Sung adalah darah korban yang ditemukan di dalam laut. Dan DNA yang terdapat pada plester luka merupakan DNA milik nenek Bong Yi. Sementara itu Dr. Sung justru mendatangi rumah ibunya. Dr. Sung justru mengatakan kepada ibunya bahwa ibunya mengetahui bahwa memiliki putra seorang pembunuh. Hal itu membuat ibunya terkejut. Untung saja Barem segera datang dan membawa Bong Yi ke rumahnya. Namun saat Barem kembali untuk mengambil burung dari rumah Bong Yi, ia mendapat kabar bahwa DNA milik nenek Bong Yi ditemukan di rumah Dr. Sung. Barem justru mendatangi rumah Dr. Sung sendirian dan menemukan sebuah ruangan lain di dalamnya yang berisikan banyak foto-foto Barem. Tanpa sepengetahuan Barem, Dr. Sung justru datang ke rumahnya. Bong Yi yang mengetahui kedatangan orang di rumah Barem berusaha menghubungi Mochi dan kabur dari pintu belakang. Tidak lama kemudian Barem datang dengan meminta Bong Yi untuk segera kabur. Sedangkan Barem tinggal dan menghadapi Dr. Sung. Bong Yi yang berusaha lari akhirnya bertemu dengan Mochi. Mereka berdua pun kembali ke rumah Barem dan melihat Dr. Sung sedang memukuli Barem. Mochi pun berhasil menembak Dr. Sung. Bagaimana kondisi Dr. Sung dan Barem selanjutnya? Akankah mereka berdua berhasil diselamatkan? Dan bagaimana cara Mochi membuktikan siapa pelaku yang sebenarnya?
Sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan.